Assalamualaikum, Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yasirli amri wa lulu datami lisani ya kauli A'ma ba'du. Alhamdulillah pagi ini kita sudah berkumpul lagi ya. Itu tadi sudah kasih tahu Umi cuma pakai natur untuk tiap pagi ya, supaya kencang, lebih kenyal. Jadi kalau pakai make up terlalu sering, itu bahan kimia yang akan membuat zat kimia itu bisa membuat kulit kita tidak lembab ya. Oke, assalamualaikum semuanya. Oke, itu Umi awali dengan alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah pagi ini Umi diberikan Allah kesehatan dan kita bisa berkumpul di room Umi. Pagi ini kemarin tajuk kita tentang cara berbakti dengan orang tua. Nah pagi ini pelajaran kita adalah dalam anugerah ya. Anak itu adalah anugerah, ujian dan harapan. Itu judulnya ya. Anak adalah sebuah anugerah. Setelah diberikan anugerah, makasih udah follow Umi ya. Judul tema kita hari ini adalah anak adalah anugerah, ujian dan harapan kedua orang tua. Oke. Ini pakai kacamata dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga yang mendengarkan paham dan Umi yang menyampaikan pun tidak ada halangan ya. Kita awali dengan baca rodina billahi roba wa bil islami dina wa bi muhammadi wa nabiyyu wa rasulah. Setiap orang tua pastilah ya, ingin orang tua ataupun pasangan pasutri ingin sekali dikaruniai seorang anak untuk melanjutkan keturunan mereka ya. Dan kita sudah belajar kemarin anak adalah sebuah anugerah ya. Dan nanti Umi akan bercerita bagaimana cara ya seorang anak bisa menjadi sebuah anugerah, bisa menjadi sebuah ujian bagi seorang ibu ataupun seorang ayah ya. Tidak kalian, tidak pun siapapun, semua pengen anak itu mempunyai anak yang soleh, mempunyai anak yang soleha, mempunyai anak yang berbakti, mempunyai anak yang nurut sama kita. Tetapi kadang ada beberapa orang tua, bahkan banyak sekali keluhan kepada Umi tolong dong gimana cara supaya anak seperti ini. Sebenarnya bukan kalian saja menghadapi, kalian tidak Umi menghadapi persoalan yang sama ya. Anak memang, makasih ya yang di Ebi, anak memang adalah ya anugerah yang Allah berikan kepada orang tua. Anak juga amanah ya, dan perhiasan bagi mereka, sekaligus kebanggaan untuk kita banggakan di kemudian hari, di saat umur kita sudah tidak muda lagi ya. Harapan seorang ibu terkadang ingin sekali melihat anaknya itu sukses, berbahagia bukan hanya di dunia tetapi juga berbahagia di akhirat ya. Namun anak-anak bisa juga menjadi fitnah ataupun ujian, bahkan bisa menjadi musuh bagi orang tua. Itu sudah dijelaskan dalam sebuah surat, nanti Umi jelaskan. Makasih yang sudah follow Umi ya. Dan anak juga menjadi penyujuk hati ya. Al-Quran telah menjelaskan, ada dalam surat Al-Quran dijelaskan tipikal anak-anak yang ada Allah tulis di dalam sebuah Al-Quran ya. Pertama, anak sebagai penenang hati dan penyejuk jiwa. Ada lagi di salah satu surat, ada suatu hari, waalaikumsalam, di mana anak dan hartamu tidak jadi penolong. Jadi anak ini juga bisa membuat kita terhalang dari masuk surga Allah. Anak juga kadang membuat kita tidak dimuliakan orang, apalagi dimuliakan Allah karena perilaku anak tersebut ya. Apalagi ada anak laki-laki dan perempuan. Umi sudah mengalami itu. Ketika anak Umi laki-laki ya, yang laki-laki wajar ya kenakalan laki-laki ya. Ketika dia sekolah waktu itu di SMA 5 ya, mobilnya itu parkir terus. Jadi Umi ngecek mobilnya ada depan SMA 5 waktu itu. Ternyata 1 tahun setelah dia terima lapor, Umi dipanggil gurunya. Ternyata dia tidak pernah masuk ya. Dia bukan masuk tapi dia duduk di kantin. Itu ujian Umi untuk anak laki-laki Umi. Tapi qadarullahnya seiring berjalannya waktu Umi pindahkan ke SMA 1. Waalaikumsalam Nelly.
Umi pindah ke SMA 1, alhamdulillah ya, dia kembali lagi normal ya sampai dia tamat. Dan kembali lagi setelah dia minta kuliah di Trisakti Jakarta. Itu di Trisakti Jakarta itu kan lumayan mahal bayarnya. Terus Umi sewa apartemen itu 40 jutaan, belum lagi untuk per bulan ya. Di apartemen tau lah kan. Nah itu sering dia telat bangun, sering dia ini itu, akhirnya ya udah. Ya itu kenakalan anak laki-laki Umi. Dan ada juga kenakalan anak perempuan. Anak perempuan ini kenakalannya bukan apa? Kenakalan anak perempuan kadang-kadang tidak bisa menghargai orang tua. Tidak bisa menjaga hati orang tua, banyak sekali ya, bukan hanya banyak sekali yang mengeluh kepada Umi tentang persoalan anak. Makanya Umi akan bahas anak adalah sebuah anugerah, ujian dan juga harapan seorang ibu dan seorang bapak ya. Seorang ibu dan seorang bapak ingin sekali anaknya bisa menaikkan derajat yang pertama kali. Ada seorang ibu mendapatkan hidayah dari anaknya. Ada seorang ibu dimuliakan orang, dimuliakan masyarakat karena seorang anaknya, karena keberhasilan anaknya. Walaupun dia tertati-tati untuk menyekolahkan anaknya, tetapi dia merasa biarlah dia susah saat ini. Dan dia mempunyai harapan ketika anaknya dewasa, dan ketika anaknya tumbuh besar, anaknya bisa memuliakan dia. Dan anaknya bisa menjadi mengangkat derajat dia, baik itu membahagiakan dia di dunia juga di surga Allah. Karena orang tua yang bangkrut adalah ketika dia mempunyai anak laki-laki dan perempuan, tidak tahu bagaimana cara berperilaku sopan dengan orang ataupun beramal soleh. Karena ketika kita mati, ketika kita meninggal, ya, anak ini adalah bisa menjadi penolong, bisa juga menjadi mengazab kita. Makanya almarhum Ibu Umi sebelum dia meninggal, makasih yang sudah memberikan Umi ya. Santun pagi Umi, santun pagi Ucu, amin, makasih ya. Ya Umi ini kemarin sudah sembuh Ucu. Tapi ini tadi makan empek-empek, makan gorengan, jadi ada batuk lagi sedikit ya. Waalaikumsalam Fitri. Waalaikumsalam Bunda Hani. Assalamualaikum Bunda Laksmi Majid ya. Jadi anak ini seperti sekarang contoh Putri Aryani, kita tidak jauh-jauh. Putri Aryani sekarang terkenal bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Ketika mungkin Putri Aryani lahir ya, yang sekarang lagi viral ya, yang sekarang lagi Simon Cowell ya. Simon Cowell ini sangat senang dengan Putri Aryani. Makasih sudah membagikan Love Me. Mungkin Putri Aryani ketika lahir diinginkan oleh kedua orang tuanya ya. Setelah lahir adalah anugerah bagi kedua orang tua Putri Aryani. Namun berselang dalam proses kelahiran dan setelah dilahirkan, ternyata si bayi prematur Putri Aryani ini ketika lepas dari rumah sakit, ternyata Umi baca historinya ya. Ternyata dia terkena dari kornea matanya dan dibawa oleh orang tua itu ke Singapura. Ternyata dokter Singapura pun tidak mengatakan tidak bisa menyelamatkan kedua mata Putri Aryani ya. Yang awalnya sebelah masih bisa melihat dan sekarang total gelap. Tetapi dalam perjalanan panjang karir Putri Aryani ya, nanti Umi jawab ya sayang ya. Ternyata Allah memberikan anugerah kepada orang tuanya juga. Allah berikan anugerah, Allah berikan ujian, terus Allah berikan lagi ujian lagi, dan Allah berikan harapan. Harapan orang tua Putri Aryani ya, kita tidak tahu perjuangan orang tua Putri Aryani yang kononnya dulu terkenal di Indonesia, tetapi tidak terkenal di Indonesia, malah terkenal lebih dulu di luar negeri. Nah, itulah perjalanan seorang ibu ya, seorang ayah untuk membesarkan anak-anaknya. Makasih ya hadiahnya, barakallah. Ya, assalamualaikum. Minta doanya ya, kita doakan semoga almarhum ya, orang-orang tua kita Haji Sabari bin Asmari ya, diberikan Allah tempat yang indah, dilapangkan kuburannya, amin ya. Makasih Penny Hartini yang 20 Umi. Makasih sudah memberikan mawar untuk Umi. Umi sehat selalu dan tambah sukses. Makasih doanya Anda Umi. Assalamualaikum Umi. Ketika seorang ibu mampu berbuat tidak adil kepada adanya dan mampu mengadu apa yaitu tipikal seorang ibu. Tetapi seorang ibu yang soleha, dia mengerti ya, dia mengerti bagaimana cara memperlakukan anaknya ya. Umi dulu mungkin pernah merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil oleh orang tua Umi, tapi itu mungkin kelebayan Umi saja. Sebenarnya orang tua itu
ingin memperlakukan yang terbaik untuk anaknya ya. Makasih untuk doa-doanya untuk Umi ya. Makasih tap-tap layarnya, tap layarnya, oke ya. Anak yang pertama bisa menjadi penenang hati. Sebagai penenang hati, penyejuk kalbu, penyejuk jiwa. Dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, tipikal ini menjadikan mereka terbaik dan menjadi termulia di mata orang dan juga di mata Allah. Seperti yang ditulis di dalam Al-Quran. Makasih ya tap-tapnya ya. Di surah Al-Furqan ayat ayat 74. Ya Tuhan kami, coba buka surah Al-Furqan. Ya Al-Furqan, ya Tuhan kami anugerahkan kepada kami istri-istri kami ya. Coba yang sedang ayat 8. Jagalah anakmu dan keluargamu dari api neraka. Karena bahan bakar api neraka dari tubuhmu dan dari patung berhala. Sudah diingatkan. Ya, sudah diingatkan, jagalah dirimu dan keluargamu. Keluargamu tentu istri, anak, dan suamimu dari api neraka. Yang harus bertanggung jawab menjaga keluarga adalah suami. Ya, karena para suami laki-laki ini akan dihisap tentang perlakuan buruk anak dan istrinya. Tetapi seorang ibu tidak dihisap atas perlakuan ya suaminya. Dan juga seorang ibu tetap menjadi madrasah yang baik untuk anak-anaknya. Ketika anak kita tidak berhijab, ya kita seorang ibu mengingatkan pakai hijab nak, seperti yang Umi curhat kemarin. Pakai hijab nak, jangan dibuka lagi, pakai hijab. Pernah itu anak Umi yang kecil, Umi strap tidak boleh pakai handphone. Ya, terus dia berjanji mau pakai hijab kalau diberi handphone. Ya, paling 1 minggu dia pakai hijab. Setelah itu balik lagi dia buka hijab. Itu karena masih kelas 2 SMP ya. Jadi itu adalah ujian bagi kita sebagai seorang ibu. Dan tetap kita doakan yang terbaik untuk anak kita ya. Di tafsir surat Al-Furqan dan surat At-Tahrim bahwa kita disuruh Allah menyelamatkan keluarga kita, anak kita, suami kita dan istri kita ya. Karena adalah anak-anak yang soleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk kita. Ketika anak kita kecil kita ajari mengaji misalnya ya, kita suruh mengaji, kita suruh sholat ya. Dan kita terus menyuruh dia sembahyang misalnya, kita suruh dia sholat, terus jangan lupa sholat Jumat, terus walaupun kita sudah tidak satu tempat tinggal. Tetapi ketika kita telah mengingatkan anak kita tidak melakukan, itu tidak menjadi tuntutan lagi di yaumil mahsyar. Karena ketika seorang ibu sibuk beramal soleh, ya sibuk mengumpulkan harta, waalaikumsalam Heriwani sayang, waalaikumsalam, ya, dan dia tidak mengingatkan anaknya, masya Allah ya, maka barakallah dapat. Makasih ya Heriwani rezekinya. Jadi banyak orang yang tidak ya mengerti nanti akan dihisap adalah ayahnya. Ya, ayahnya yang dihisap. Sebagai seorang ibu kita sudah mengingatkan anak kita harus sholat, harus ngaji, jangan jahat dengan orang. Dan setelah kita ingatkan anak kita tetap berperilaku seperti itu, seorang ibu tidak akan dihisap lagi. Karena sudah pernah mengingatkan anaknya, tidak menutup aurat, sudah pernah mengingatkan, menasihati anaknya. Baik itu cara dengan suami, baik itu cara dengan mertua, ataupun baik dengan orang lain. Sudah mengingatkan, menasihati. Jadi ketika seorang ibu melangkahkan kakinya ke surga, sudah waktunya dia masuk surga. Tidak ada lagi pertengkaran antara ibu dan anak. Karena ketika di padang mahsyar itu akan terjadi keributan, ya, perdebatan antara istri dan suami, antara anak, antara anak dan orang tua. Tetapi ketika seorang ibu di atas dunia telah mengingatkan anaknya untuk sholat, untuk mengaji, untuk baik dengan orang, untuk menutup aurat, ketika seorang ibu melangkahkan kakinya menuju surga Allah, tidak ada lagi anaknya yang menahan kakinya. Jangan kau masukkan orang tuaku ke surga ya Allah. Karena ketika di atas dunia dia tidak pernah mengajarkan aku sholat dan mengajarkan kebaikan. Tetapi ketika di atas dunia kita pernah mengajarkan, sering bahkan mengajarkan, dan anak kita tidak melakukan, kita tidak akan pernah ditahan kaki kita untuk memasuki surga Allah. Ya Allah Umi, jaringan tidak stabil, wajah Umi tidak nampak. Gimana jaringan Uncu tidak stabil? Apakah Heriwani? Makasih Heriwani, banyak sekali hadiahnya untuk Umi. Berkah Heriwani, barakallah. Semoga Allah memberikan rezeki dari arah lain yang lebih besar dari yang Heriwani sadakokan ke Umi ya sayangnya, amin. Umi mau tanya, apakah jaringan Umi tidak stabil? Baik di Facebook, makasih Amna Kosim yang selalu hadir ya.
Apakah jaringan Umi bagus? Ya, apakah bagus jaringan Umi? Ya, karena Uncu bilang tidak bagus. Kadang ada yang protes ternyata jaringan dia yang tidak bagus. Ya, aman, alhamdulillah. Berarti jaringan Uncu yang tidak stabil ya Uncu ya. Bagus, nah Ona bilang bagus juga. Berarti jaringan Uncu ya Uncu, bukan jaringan Umi. Karena di sini Umi kalau live host ya, Umi sebagai host, Umi bisa melihat dari titik pojok kanan atas ada gambar rumah. Di situ Umi bisa lihat jaringan Umi bagus atau tidak. Kalau jaringan Umi ada tanda hijau, berarti jaringan Umi bagus. Harus jalan terus, harus ngoceh terus Umi. Ah, bagus ini. Tari juga bilang bagus. Kalau jaringan Umi jelek, tanda kuning. Harus hati-hati, ini mau jaringan ini. Ha. Kalau jaringan merah, berarti tidak ada lagi jaringan. Ya, Uncu ya. Jadi, kalau yang mengingat jaringan Umi bisa lihat di pojok kanan atas, tanda jaringan Umi aman. Ya, Uncu ya. Makasih ya atas komen-komennya. Jadi, kita ingin menjadi orang-orang yang menjadi orang yang berhasil, orang tua yang berhasil ketika di dunia kita mendidik anak kita. Alangkah sejuk hati orang tua ketika anaknya sesuai dengan keinginannya. Tetapi banyak sekali orang tua yang mengeluh, termasuk dengan Umi, berkeluh kesah tentang anaknya yang tidak menurut, tentang anaknya yang selalu makasih lagi hadiahnya, barakallah, Ika sayang, berkah, Masya Allah ya. Banyak sekali orang mengeluh, mengapa anak aku selalu melawan, mengapa anakku selalu membantah, mengapa anakku tidak rajin sholat. Kita sudah mengingatkan anak kita untuk sholat. Karena orang tua yang bangkrut ketika di padang mahsyar, makasih kakak sayang ya. Di padang mahsyar adalah ketika dia mempunyai anak laki-laki dan perempuan, ya. Ketika dia di yaumil mizan, ketika dia mati, tidak ada satupun anak. Makasih Mami Fitiran, Masya Allah. Mami Sarah, makasih berkah. Banyak sekali rezeki Umi pagi ini, barakallah ya. Banyak orang yang ketika dia meninggal, dia menjadi orang tua yang bangkrut. Karena banyak anaknya 5, satu pun tidak ada bisa menjadikan pengirim doa ataupun menjadi amal jariahnya. Bahkan mengazab dia ketika orang tuanya dahulu meninggal, bukan mengirim doa tetapi berlaku yang tidak dilarang, yang tidak disenangi Allah. Contohnya berjudi, bermaksiat. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal, anak laki-laki harus ingat, apapun yang kita lakukan di atas dunia, orang tua kita dihisab, diazab. Ya. Berapa kali kita melakukan kejahatan, orang tua kita dihisab. Begitu juga seorang istri. Seorang istri ketika dia masih ditinggal suaminya meninggal, berlaku seorang istri ketika di atasnya, ketika tidak memakai hijab, ketika bergibah, ketika bergunjing, ketika berzina ataupun apapun, suaminya yang diazab. Jadi berat menjadi seorang ayah. Dan beruntungnya kita sebagai seorang muslimah, ya, kita tidak pernah dihisab ataupun diazab atas perlakuan suami kita. Kalau Allah mentakdirkan kita mati dulu dari suami kita, ya, kita tidak pernah dihisab karena tidak menjadi tanggung jawab kita. Kita hanya mengingatkan saja, ayah, abi, papa sholat, ayah, abi, papa, ya, ayo kita ke musola atau ke masjid. Kalau suami kita tidak menjadi suami yang soleh, ataupun suami yang zolim, ataupun suami yang tidak mengenal Allah, kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang istri tetap menjadi wanita soleha. Ya, semua seorang istri pengen sekali anak dan suaminya, ya, anak-anak dan suaminya itu masuk surga bersama-sama. Ya, juga dengan teman-temannya masuk surga. Karena kalau di surga sendirian itu tidak enak. Apa enak kita duduk menung sana menung sini tidak ada teman, kan harus ada teman, ya. Makanya ketika kita, makasih banyak kakakku sayang Kak Lasri, berkah yang sudah tap-tap layar Umi ya, Masya Allah. Makanya seorang istri semua pasti pengen, ya Allah Tuhanku, aku ingin berkumpul di surga nanti bersama suami dan anak-anak. Itu tujuan semua orang, ya, ingin bahagiakan kami dunia akhirat. Makanya topik kita hari ini, anak adalah anugerah, ujian dan musibah. Karena ini adalah keluhan para ibu. Apalagi seorang ibu yang menginginkan anaknya itu baik, menjadi memuliakan, menaikkan. Tetapi perjalanan waktu, anak-anak ini yang menurunkan derajatnya, membuat orang-orang kecewa, membuat ibunya malu. Ya, banyak sekali seperti inilah ujian yang harus kita hadapi. Dan jikalau dalam perjalanan waktu seorang ibu, ya, terlalu kecewa dengan perilaku anaknya, memang kita harus sabar. Jangan sesekali seorang ibu ketika dikecewakan anaknya menyumpah, mendoakan keburukan untuk anaknya, auzubillah. Tetap kita doakan kebaikan. Makanya di surah At-Tahrim dijelaskan, jagalah dirimu dan keluargamu dan anak-anakmu dari api neraka. Karena bahan bakar api neraka itu dari
dari tubuhmu dan dari patung berhala. Di surat lain dikatakan ada suatu masa di mana anak laki-lakimu dan hartamu tidak jadi penolongmu, yaitu di padang mahsyar. Banyak harta kita tidak jadi penolong. Bahkan yang beruntung adalah orang tua ketika dia mendidik anaknya, ketika dia meninggal anaknya mendoakannya. Ketika api neraka membakar tubuhnya, ketika dia berada di Al-Lailin sebelum hancurnya bumi mereka, ahli-ahli neraka dihempapkan Allah di Al-Lailin, setiap hari disiksa. Setiap hari disiksa, tetapi ketika anak-anaknya di atas dunia mendoakan atau bersedekah atas namanya, api neraka itu akan padam. Maka orang tua yang beruntung adalah ketika dia meninggal, anak-anaknya mengingat dan mendoakannya. Seperti Umi juga seorang anak. Dan bahkan nanti juga Umi meninggal, Umi berharap anak-anak Umi bisa mendoakan Umi. Kalau tidak ada anak-anak yang mendoakan seorang ibu ataupun seorang bapak yang sudah meninggal, dia hanya mendapat kiriman doa berasal dari orang-orang lain. Illa hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, saya adakan Al-Fatihah kepada Rasulullah, istri dan anak dan keluarga berserta sahabatnya, Syekh Muhammad Saman Abdul Qadir Jalani, khususon Syed Abdurrahman bin Hamid Al-Haddad, Syarifah Bunyana binti Ahmad Al-Haddad. Al-Fatihah. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Jadi khususon kita sebut nama orang tua kita setelah kita membaca Al-Fatihah, itu seperti mengisi gelas, maka air yang melimpah itu masuk terus berkah ke orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, orang-orang yang tidak dikirim doa oleh anak-anaknya hanya mendapat segelintir doa dari muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya, jangan kita sampai berebut doa, ya, meminta doa dari kiriman anak orang lain. Auzubillah, ya. Semoga anak kita ketika kita meninggal mengingat kita. Waalaikumsalam Arum Paramita, makasih, Masya Allah. Hampir 2000 tap-tap layar Umi. Berkah Umi pagi ini. Umi kalau weekend murah rezeki Umi kayaknya, ya. Walaupun Umi agak batuk, ya. Jadi kita ingin sekali anak kita ini sesuai harapan kita, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang memuliakan kita. Waalaikumsalam Bunda Lena. Tetapi seiring berjalannya waktu, sering sekali orang tua dibuat kecewa. Sering sekali orang tua dibuat marah. Sering kali kita dibuat naik darah gara-gara perilaku anak kita. Pergi sebentar, lambat pulang, kita marah, ya. Maka bagaimana cara kita untuk bisa menghandle, mengawal diri kita agar kita bisa menjadikan anak kita bukan seperti anak, tetapi menjadikan anak kita seperti teman, ya. Ya, memang dibutuhkan perjuangan keras, ya, dibutuhkan perjuangan keras dari diri kita, ya, untuk membina dan mendidik. Bahkan sudah pasti untuk segala bentuk, ya. Yang penting adalah kita adalah mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita, ya sayangnya. Terus di surat lain, alhamdulillah Umi jaringan Uncu stabil. Alhamdulillah Uncu, ya, lihat kalau Uncu mau lihat jaringan stabil, Uncu lihat di pojok kanan. Ya, lihat pojok kanan ada rumah, bentuk rumah, di situ ada warna hijau, merah, dan kuning. Kalau warna hijau oke, jaringan Uncu. Kalau kuning berarti kurang oke. Kalau merah tidak ada jaringan, ya. Yang kedua, anak ada sebagai perhiasan dunia, ya. Itu ada di ayat, coba buka di ayat surah Ahqaf, ya, ayat 46. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik dari pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Harapan apa? Kalau Umi bilang, harapan roja. Ya, kita ketika kita mempunyai anak, kita mempunyai anugerah, diberikan Allah kepercayaan untuk mengasuh anak kita. Terus dalam perjalanan kita mengurus anak kita ada ujian, kadang ujian sakit anak kita, ada ujian anak-anak yang tidak normal, ya, ada, ya. Ustazah Oki saja diberikan Allah ujian dengan anaknya yang mempunyai kelainan. Sulaiman dia bersabar, ya, dia tetap sabar karena itu titipan Allah, ya. Dan anak-anak memang perhiasan, dan di berjalannya waktu kadang-kadang seringkali anak-anak membuat kita kecewa, membuat kita menangis, ya, membuat kita membuat kita selalu menitikkan air mata. Ada juga yang sebagai seorang ibu ataupun seorang ayah seperti tidak jauh. Ada juga tetangga Umi, anaknya baru masuk ke dalam buih, keluar lagi, masuk lagi buih, ya. Itu juga. Terus ada lagi cerita di negeri jiran. Seorang ibu mempunyai 3 anak laki-laki. Ini diceritakan oleh Nur Hafizah Musa,
Ya, seorang ibu ini yang taat kepada Allah, tetapi diberi ujian 3 anak laki-lakinya memakai narkoba. Auzubillah. Makasih Asrul Guci, Barakallah, Papua hadir. Ya. Nah, seorang ibu ini seorang yang ahli ibadah, dia sudah terus mengingatkan anaknya untuk bertaubat, terus mengingatkan anaknya untuk kembali kepada Allah, tetapi qadarullah satu persatu anaknya mati karena narkoba. Ya, orang tua ini bukan dia tidak berhasil mendidik anaknya, memang ini takdir Allah. Ya, kita dilahirkan dengan seorang ibu seperti ini takdir Allah. Ya, kita mempunyai anak seperti ini juga takdir Allah. Ini yang kita bilang ujian. Tetapi di balik itu semua, ketika anak biologis yang tidak bisa mendapat dia dapatkan amal jariah dari anak biologisnya, dari anak adopsi, dari anak ideologis yang selalu mendoakannya, kita bisa dapat pahala. Ya, seperti almarhum Ibu Umi. Almarhum Ibu Umi mempunyai 4 anak biologis, 2 perempuan, 2 laki-laki. Umi anak kedua. Ya, makasih udah follow Umi ya, Mas Barakallah. Dan Ibu Umi ada anak adopsi, 1 adopsi dari umur 6 bulan. Waktu itu anak yatim. Ya, diasuh almarhum Ibu Umi sampai sekarang sudah punya anak 2, bahkan alhamdulillah sudah sukses. Yang kedua, almarhum Ibu Umi juga mengasuh seorang perempuan yang hamil 6 bulan juga, waktu itu diasuh, dirawat sampai melahirkan. Ketika sudah melahirkan, mau ditaruh oleh orang tuanya ke panti asuhan, bukan ibu ya, bukan ibu yang melahirkan, tapi neneknya mau naruh dia ke panti asuhan, langsunglah diambil oleh Ibu Umi, dirawat sampai sekarang alhamdulillah berhasil. Anak-anak yaitu cucu-cucu Ibu Umi yang dari anak ideologis ini menjadi hafiz Quran, Masya Allah, hafiz dan hafizah. Dan alhamdulillah dia berhasil. Sekarang dia sudah mempunyai rumah, berapa rumah, dan sudah ada jabatan suaminya, Masya Allah. Ya. Dan apapun yang dilakukan oleh anak ideologis almarhum Ibu Umi, dia pintar mengaji, dia mempunyai suami yang ada pendidikan akhlak yang tinggi, dan dia rajin baca Al-Quran, dan dia alhamdulillah sudah daftar haji, ya, dan suaminya juga mempunyai jabatan, ya. Itu apapun yang dilakukan oleh anak ideologis almarhum Ibu Umi, Al-Quran yang dia baca itu akan mengalir amal jariahnya ke almarhum Ibu Umi. Ya, jadi bukan anak biologi saja bisa mendapatkan kita amal jariah, tetapi anak yang kita asuh juga kita bisa mendapatkan amal jariah dari mereka yang kita asuh. Makasih Rosnani yang sudah follow Umi, Masya Allah. Ya, berkah. Boleh ada yang bertanya? Makasih Hijrah Cinta, Masya Allah, berterbangan, Barakallah ya. Ika, makasih Ika sayang dari tadi nih ngelempar hadiah terus untuk Umi, berkah ya. Jadi di surah Al-Kahfi, anak-anak adalah perhiasan ya, makasih. Nah, di dalam tadabbur surah Al-Kahfi ini kita diposisikan sebagai anak, kita diposisikan sebagai perhiasan. Itu juga kekayaan kita. Ya, karena ketika kita berada di masyar nanti, ya, Allah tidak pernah bertanya harta kita, tidak pernah bertanya di mana rumahmu, berapa banyak rumahmu, ya, berapa banyak berlianmu, berapa banyak mobil, tidak. Yang Allah tanyakan, ya, bagaimana anak-anak kita didik. Karena seorang ibu dan seorang anak ataupun seorang bapak ketika di padang mahsyar, keadaan yang sangat mencekam, walaupun ketika di atas dunia kita tidak bisa berpisah dengan anak ataupun suami ataupun istri kita. Ketika di padang mahsyar keadaan kita nafsi-nafsi. Walaupun yang lewat itu istri kita yang kita sayang, yang lewat itu suami yang kita cinta, yang lewat itu anak yang kita sayang, ya. Contohnya saja kisah ketika pecahnya, hancurnya bumi, ya. Ketika hari kiamat, Umi sudah pernah bercerita tentang hari kiamat. Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya pun dia lempar anaknya. Saking dahsyatnya. Dan ketika di padang mahsyar lebih mencekam lagi. Umi, apakah kelakuan orang tua itu akan diturunkan ke anak? Itu adalah yang namanya gen, ya. Gen dan kromosom. Bisa jadi yang penurun gen yang kromosom yang kuat adalah seorang ibu. Ya, watak, kelakuan adalah banyak menurun dari gen ibu. Ya, tapi dalam perjalanan waktu bisa saja anak itu kalau terdidik dari habitat, dari lingkungan yang baik, dia tidak menurun watak ibunya, ya. Jadi yang menurun sifat adalah penyakit, ya. Watak adalah banyak dari ibu. Kromosom seorang ibu ataupun gen dari ibu lebih kuat daripada seorang bapak. Ya, Waalaikumsalam Aman Hermansa. Oke.
Nah, dalam surah Ahqaf tadi sudah jelaskan bahwa anak adalah sebagai penolong dan juga sebagai perhiasan, ya. Jadi melebihi emas dan perak. Nah, ketika di padang mahsyar, seorang ibu yang dibilang sayang dengan anaknya, seorang suami yang dibilang cinta sama istrinya, seorang istri yang dibilang cinta sama suaminya, ketika di padang mahsyar, ketika Israfil meniupkan trompet sangkakala yang pertama, bumi ini dihancurkan, ya. Wallahu a'lam bishawab, ada yang bilang 40.000 tahun, 40 tahun, 70 tahun, ditiupkan lagi trompet yang kedua, maka kita dibangkitkan. Kita dibangkitkan karena diturunkan hujan selama 3 hari 3 malam melalui tulang sulbi kita. Ketika kita mati, ya, semua hancur. Rambut pun terbenam dengan tanah. Yang tidak hancur adalah tulang sulbi. Makasih yang sudah membagikan live Umi ya. Masya Allah. Waalaikumsalam Yuneng Tangerang. Ya, tulang sulbi inilah yang akan disirami hujan maka kita bangkit. Itu sudah diceritakan oleh beberapa ustazah dan Ustadz Khalid Basalama. Ketika tulang sulbi itu disirami hujan maka kita akan bangkit seperti kecambah. Kecambah tahu ya. Nah, disitulah kita mulai bangkit. Dan qadarullahnya bagi kita yang selalu mengirim selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya, maka ketika kita dibangkit bukan di padang mahsyar, belum padang mahsyar, masih di suatu padang yang luas. Tidak ada padang di negara manapun, di dunia manapun yang bisa menampung ratusan juta miliar orang. Padang ini adalah padang tempat kita dibangkitkan. Kita dibangkitkan telanjang tanpa hitan. Ya, ada yang dibangkitkan telanjang tanpa hitan, ya, dan ada juga yang dibangkitkan mendapat syafaat Rasulullah, yaitu diberikan kendaraan, diberikan jubah. Dan alangkah indahnya ketika kita bangkit, ada nama kita dipanggil oleh Rasulullah karena kita rajin mengirim salawat dan kita mendapat naungan. Makasih yang sudah follow Umi, barakallah ya. Ya, Umi jawab dulu, nanti tenggelam nih pertanyaan. Umi, apa kalau keadaan di sekitar berpengaruh atas? Iya, benar sekali, Ika. Keadaan lingkungan bisa mempengaruhi keadaan anak kita, ya. Kalau lingkungan rumah kita, lingkungan anak-anak yang sering mengaji, ya, sering ke masjid, pasti anak kita mengikuti. Tapi kalau lingkungan kita di sana ada judi, di sana ada narkoba, paling tidak berpengaruh. Ya, lingkungan juga menjadikan cikal bakal pembentuk watak dan akhlak anak kita. Ya, kalau misal lingkungan kita tidak baik, ya selamatkan anak kita. Makanya disuruh Rasulullah hijrah. Rasulullah ketika terusir dari Mekah, dari tanah haram yaitu dari Mekah, Rasulullah itu dibenci, terusir Rasulullah, tetapi dia mendapatkan Madinah. Ya, dia hijrah ke kota Madinah. Maka hijrah, kita harus pindah dari lingkungan yang akan memudaratkan keluarga kita. Ya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terusir dari negeri Yaman, dia dapat kota Mekah. Ya, Masya Allah. Makasih udah follow Umi. Terus Umi mau jawab lagi, baru Umi lanjut. Umi, saya mau tanya, karakter anak baik buruknya niru ke seorang bapak apa ibu. Nah, itu baik buruknya tergantung didikan kita. Kadang kita tidak pernah, itu Umi bilang kemarin, sesuai yang Umi bilang kemarin. Makasih yang sudah follow Umi. Umi tidak pernah seingat Umi melawan orang tua Umi. Paling takut kalau kita dulu ada tamu duduk, almarhum ibu Umi gini saja, kita takut langsung masuk. Anak sekarang tidak. Sudah kita jeliti, sudah kita kode, masih dia duduk ikut nimbrung. Dan didikan orang tua Umi, kalau orang tua ngomong, anak-anak nggak boleh ikut ngomong. Ya, anak-anak nggak boleh. Tapi paling pantang orang tua Umi dulu kalau ibu Umi lagi ngomong dengan temannya ikut ngomong. Pasti pulang orang temannya Umi dimarah, dicubit. Kecil sekali cubitannya, sakit ya. Nah, itu didikan orang tua Umi. Dan didikan orang tua Umi ya. Karena dari kecil Umi melihat orang tua Umi selalu sholat tengah malam. Jadi alhamdulillah bukan ini riak ya. Untuk sholat tahajud Umi sudah terlatih dari kecil. Waktu itu keadaan rumah Umi tingkat di bagian dapur atas. Kalau kamar Umi di sebelah tangga. Kalau Umi dengar ada pintu kebuka ataupun ada sesuatu yang bergerak, almarhum ibu Umi turun, ada air ya, karena di atas tidak ada kamar mandi waktu itu. Ada dengar, Umi langsung bangun. Jadi Umi sudah terbiasa mengikuti almarhum ibu Umi itu sholat tahajud dari kecil. Dan didikan ibu Umi itu
bukan ibu Umi saja membentuk, karena di rumah Umi itu lingkungan keluarga kami memang alhamdulillah banyak keluarga, dari didikan uwa Umi, nenek Umi, ya itu semua dekat masjid. Jadi memang didikan dari lingkungan kami, kalau sholat itu sama-sama ke masjid, walaupun tidak apa namanya, tidak Ramadan, ya mau sholat zuhur terus ke masjid. Dan Umi masih ingat nenek Umi itu yang mengajarkan kalau sudah sholat subuh, doa yang dibaca ketika di padang mahsyar itu matahari di atas kepala kita dekat sekali, 1 kilan. Supaya kamu jangan gini kata nenek Umi, supaya jangan kepanasan nih pada mahsyar, apa yang dibaca? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azimi, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azimi, astagfirullah. Itu harus dibaca, nak. Itu nenek Umi yang ngajarkan. Karena apa? Karena kalau kita 1 kali membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, 1 buah pohon yang akan melindungi kita nanti di pada mahsyar. Itu ajaran nenek Umi. Dan kebiasaan lingkungan di dekat rumah Umi, orang tua Umi, setiap malam Jumat kalau kita keluar, ya, itu malu. Malu sekali, baik laki-laki ataupun perempuan. Atau Umi kadang disuruh beli obat nyamuk, ya, kita keluar, ya. Kita terdengar di antara rumah-rumah itu tidak ada yang tidak mengaji. Jadi sudah terbiasa, makanya dari kecil sudah banyak hafal Yasin. Karena dari kecil setiap malam Jumat selalu ada Yasin. Sudah jadi tradisi, setiap rumah itu baca Yasin. Tidak ada yang keluar. Kalau ke berpapasan dengan orang keluar, kalau seorang ibu berarti sedang haid, ya, sedang tidak bisa mengaji. Jadi itu sudah makanya lingkungan yang membentuk kita bisa berlaku baik dan beramal soleh ataupun berakhlak baik, ya. Makanya Umi alhamdulillah dibentuk dari lingkungan-lingkungan yang kenal dengan agama, ya, yang paham dengan agama, dididik dari seorang ibu yang soleh dan solehah, amin, ya. Oke, apakah kerasnya sifat orang tua akan menurun? Iya, bisa jadi. Ya, itu namanya Umi bilang gen, ya. Gen adalah genetik yang turun, orang tua bisa menurun ke anak. Yang sering menurunkan gen ini adalah ibu, ya, itu pelajaran biologi kita. Makasih Epita Sambah yang sudah follow Umi. Oke, sudah Umi jawab semua, ya, pertanyaan di atas. Ada lagi tidak yang tenggelam pertanyaannya? Kita selawat sebentar. Allahumma sholli. Terima kasih Aman Hermasa. Makasih Umi Salama yang sudah follow Umi, yang sudah membagikan live Umi, berkah. Ini pertanyaan soal suami punya anak 2 dari mantan istrinya. Terus saya punya 1 tapi karakter beda banget sama anak saya. Iya, itu tadi. Mungkin ya sudah terdidik, ya, terdidik. Umi juga 1 orang anak Umi, nggak usah ya. 1 orang anak Umi memang tidak Umi yang didik. Ya, karena Umi divorce, bercerai waktu anak Umi itu masih SD kelas 5. Jadi ya dia dididik oleh bapaknya, ya, oleh mantan Umi, ex Umi. Beda memang karakternya 1 anak Umi itu, beda, ya. Tetapi yang Umi didik dari Umi beda pula karakternya. 3 anak dari biologis kita, biologi anak yang kita lahirkan dari rahim kita itu bisa beda, apalagi lain ibu sayang, ya Yuningsi, ya. Anak Umi saja 3, ya, 2 yang terakhir Umi yang didik, ya. Dari mulai kecil Umi yang didik, yang sekarang dengan Umi, dia dari kecil sudah terlatih rapi, ya, yang nama yang Dinda. Dia kalau mau tidur waktu dia TK, dia harus bersihkan tempat tidur dia susun boneka dia pakai bedak, pakai hand body ini sampai, ya. Dan yang anak Umi yang tengah tidak Umi didik, jadi memang beda yang tengah itu, ya, keras wataknya, kasar orangnya, beda, ya. Itu ujian Umi, ya. Ya, jadi jangankan anak yang beda ibu, yang 1 ibu saja beda-beda karakter, ya. Dan banyak yang mengaku itu, ya. Tetapi Umi doakan anak Umi yang tengah itu diberikan Allah hidayah supaya Allah lembutkan hatinya, ya. Masya Allah, ya. Anak saya alhamdulillah baik banget, anak Tri judes banget, iya. Ya itu kita karena kita sebagai ibu sambung walaupun judes, ya, tetap kita jangan membencinya. Ya, kita bertanggung jawab untuk menjadikan dia seorang wanita, kalau wanita soleha, seorang laki-laki menjadi muslim. Jadikan dia sama seperti anak kita, sehingga kita pun ikhlas mengurusnya, ya. Jadi kalau mendidik anak sambung kita, kalau kita perlakukan lembut, insya Allah, karena anak itu pasti akan lembut, ya.
Oke, itu kata suami saya sendiri bilang kalau anak dari saya baik. Iya, ya, tapi kita jangan pula kita membencinya ya, Yuningsi ya. Oke, sudah ya, sudah Umi jawab semua pertanyaan, kembali ke laptop Umi. Itu beberapa. Yang ketiga tadi di surat apa lagi? Ketiga, anak sebagai fitnah dan ujian. Inilah anak ini sebagai fitnah dan ujian. Ya, anak ini kadang-kadang membuat kita menangis, kadang-kadang membuat kita menyesal. Ya, makasih juga, Yunengsi, sabar ya Yunengsi. Kadang-kadang anak-anak membuat kesel, apalagi bukan anak dari rahim kita, kesel pula kita dibikinnya ya. Enaknya suaminya ngerti, ada suaminya tidak ngerti, mentang-mentang anak tiri, seolah-olah kita memperlakukan anak tiri tidak adil ya. Padahal memang watak anak dia, bawaan dia seperti itu. Nah, alhamdulillahnya Yunengsi ya, alhamdulillah Yunengsi suaminya sudah tahu watak anak dia kan. Iya benar. Ya, ini kita sekarang bahas tentang anak ya, sayangnya suami juga ujian. Memang suami ujian ya. Ujian yang sering kita temui setiap hari, ujian itu anak dan suami. Karena bahasan hari ini anak, jadi Umi banyak fokus ke anak ya. Ya, sayangnya ya. Jadi di surat At-Taghabun, di situ di surat At-Taghabun ayat 15, coba kalian buka. Sesungguhnya hartamu, ya, anak-anakmu adalah cobaan, hanyalah cobaan. Di situ sudah dijelaskan Allah telah mengingatkan, sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu adalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah itu adalah pahala yang besar. Nah, kalau kita yang melembutkan hati ya sudah bilang ya Latif, ya Latif. Kita sebut nama anak kita, ya. Walaupun mungkin kadang Umi pun kadang ada pernah kecewa dengan anak, tetap Umi doakan kebaikan. Makasih Teh Tina, Teh Rina ya. Jadi di surah At-Taghabun ayat 15 itu sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah ujian. Ya, ujian bagi kita. Harta ujian. Ketika diberikan harta kita tidak bersedekah. Ketika diberikan harta kita sombong, kita congkak. Itu ujian kita. Anak juga ujian kita ketika kita tidak mendidik anak kita secara baik, ya. Dan setelah kita didik baik pun anak kita tetap mengecewakan kita, itu ujian kita untuk kita bersabar. Nah, kalau kita bersabar maka Allah memberikan pahala yang sangat besar, ya. Inilah mungkin yang dimaksud sebagai amanah atau titipan, itu adalah anak dan harta yang harus kita jaga. Anak itu titipan, harta itu titipan yang kita jaga sampai batas Allah memanggil kita menjaganya. Ya, tidak lama kita menjaga harta kita nih, makanya jangan sombong, itu semua titipan sebentar. Innama amruhu iza arada sa'ayakula laukun fayakun, langsung Allah ambil ya. Mudah sekali seperti Allah mewafatkan berapa 12 anak Nabi Ayub wafat semalam itu saja wafat. Allah beri ujian. Harta Nabi Ayub pun satu malam dibakar kebun kurmanya oleh iblis. Diberikan ujian. Ini ujian. Ya, dari kisah Nabi Ayub kita belajar. Anak-anaknya meninggal satu malam sekaligus. Harta-hartanya, kebun kurmanya hangus dibakar. Hewan ternaknya mati. Akhirnya dia tinggal dengan istrinya tanpa berharta dan tanpa beranak. Belum itu lagi. Setelah anaknya meninggal, hartanya habis, diberi lagi ujian. Untuk melihat keimanan Nabi Ayub, ujian sakit ya, ditaruh di hutan, istrinya lagi ujian ya, bukan hanya harta, istrinya jadi tidak sabar mengurus Nabi Ayub ya, membuat Nabi Ayub pun berkata ya, menyuruh istrinya pergi darinya. Karena apa? Istrinya cuma bilang gini, wahai suamiku, bukankah engkau adalah Nabi Allah? Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu? Karena sakitmu ini sudah lama, sudah 18 tahun. Ya, mungkin ada keluhan istrinya membuat Nabi Ayub menyuruh istrinya pergi. Nabi Ayub menjawab, aku tidak akan meminta kepada Allah untuk menyembuhkanku. Karena aku di umur 98 tahun, Allah memberikanku kesehatan 80 tahun. Tidak sebanding sakit 18 tahun. Nah, ini mulianya Nabi Ayub. Ujian juga istrinya. Jadi Nabi Ayub bukan hanya hartanya saja ujian di surah At-Taghabun ayat 15 ini. Anaknya ujian, istrinya pun ujian ya. Begitu juga kadang suaminya ujian ya. Ya, suami ujian yang mana contoh? Cerita suami adalah ujian. Firaun, Aisyah, Asia, ujian suaminya. Suami yang dia sayangi, suami yang mengasihi dia, mencintai dia. Akhirnya suami itulah yang menjadi penyebab kematian. Tapi qada Allahnya,
ya ketika Asia akan dihempapkan batu oleh Firaun karena tidak ingin menyembah suaminya, Allah telah mencabut dulu nyawa Asia sehingga Asia tidak merasakan sakitnya hempapan batu. Dan Asia tersenyum ketika dia memohon kepada Allah, wahai Allah, berikanlah surga untukku ketika kelak aku berada di alam barzah. Langsung Allah perlihatkan surga yang indah kepada Asia. Ya, tersenyum Asia ketika itu, ruh Asia pun ditarik oleh Allah, dan ketika batu itu menghempap ke tubuhnya sebagai ujian adalah suaminya, dia tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Masya Allah, ya. Itu salah satu contoh. Jadi anak adalah ujian yang akan menghisap kita. Ya, kadang uji anak di dunia, diuji pula lagi ketika di alam barzah, ketika di yaumil masar. Ya, jadi supaya kita tidak diuji, menjadi anak kita ini menjadi pahalang kita masuk surga, dari atas dunia kita didik anak kita, ingatkan. Nah, harus sholat, nah harus tutup aurat. Kalau dia tidak ingat, sudah, kita tidak akan dipersengketakan, anak tidak akan berbantahan di padang mahsyar, karena kita sudah pernah menyuruhnya, kita sudah pernah mengingatkannya untuk rajin sholat, untuk menutup aurat. Itu yang Umi lakukan, ya. Tetapi seorang ayah beda. Seorang ayah akan dituntut atas kelakuan anak perempuannya. Ketika memuka aurat, dituntut bertanggung jawab seorang ayah, ya. Seorang laki-laki bertanggung jawab kepada anak perempuannya, kepada istrinya, kepada ibu, kepada saudara perempuannya. Itu harus bertanggung jawab, ya. Nih contohnya, saya punya anak laki-laki satu. Anak laki-laki saya ini bertanggung jawab atas kedua adiknya. Ketika adiknya tidak berhijab, dia juga nanti akan dihisap. Ketika adiknya ini berperilaku buruk, dia juga dihisap, karena dia laki-laki bertanggung jawab atas istrinya, anak perempuan, dan juga saudara perempuannya. Ini bedanya kita perempuan. Alhamdulillah kita terlahir sebagai muslimah. Kita tidak dihisap. Maulah suami kita itu soleh atau tidak soleh, jangan kita kelahi dengan suami kita. Gara-gara tidak mau sholat jamaah. Alah Umi, ini kemarin bilang, Umi suami saya tidak pernah sholat jamaah. Umi suami saya kalau sudah sholat nggak mau disalim. Biarkan saja. Umi saya ingin masuk surga sama saya, itu keinginan semua istri. Tetapi kalau ini Umi kasih kunci, kalau kita tidak bertemu qadarullahnya suami kita ketika kita berada di padang mahsyar, dan ketika kita bisa masuk surga Allah lebih awal, kita tolong suami kita tolong anak-anak kita dan orang tua kita. Nah, qadarullahnya suami kita ini terperangkap ke dalam kesirikan, tidak bisa kita tolong. Suami kita terperangkap ataupun istri kita terperangkap ke dalam kemunafikan juga tidak bisa ditolong, karena orang munafik tidak pernah mencium wanginya surga. Orang yang pura-pura baik, orang yang berhati pura-pura lembut tapi hatinya jahat dengan orang, yang munafik lah. Orang yang bermanis-manis di muka, berlembut-lembut berbicara tetapi jahat hatinya, ini munafik. Nah, seorang istri yang munafik, seorang suami yang munafik, tidak pernah Allah izinkan masuk surga Allah. Sebanyak-banyaknya dosa kita, insya Allah masuk surga Allah. Tetapi yang tidak masuk surga adalah orang yang menduakan Allah. Ya, orang yang menduakan Allah tidak akan pernah mencium wanginya surga, apalagi masuk surga. Dan yang kedua adalah orang munafik, terbenam selamanya di neraka hawiyah. Jadi jangan kita, Umi saya mau suami saya itu di surga, nanti ketemu suami saya di dunia, itulah suami saya di surga. Semua istri menginginkan seperti itu. Nah, kalau kita sudah paham, ya, kalau kita sudah berusaha mengingatkan anak kita, mengingatkan suami kita untuk rajin sholat, untuk rajin ibadah, menutup aurat, sudah kita lakukan. Ketika di yaumil hisab kita tidak ada lagi sengketa. Itu, jangan masukkan ibu aku ke surga, dia tidak pernah mengingatkan aku. Kita sudah ingat, aku sudah mengingatkan. Dan Allah Maha tahu. Allah itu mempunyai arsipnya. Allah mempunyai catatan histori perjalanan kita, tidak bisa kita lewatkan. Jadi, kalaupun dia yaumil hisab nanti anak kita menentang, ya bilang jangan masukkan orang tuaku ke surga, karena ketika Allah tidak bisa anak kita bilang kayak itu, karena Allah perlihatkan arsipnya oleh malaikat Raqib dan Atid. Ini ada catatan ibumu pernah mengingatkanmu, ini ada catatan ibumu pernah menasihatmu. Tidak ada halangan kita masuk surga, ya. Jadi kalau kita mempunyai suami itu yang tidak soleh, yang misal suami yang zolim, yang tidak mau sholat, ya biarkan saja. Kita sudah mengingatkan, tidak jadi kewajiban kita harus marah-marah, harus tidak menurut suami, tidak, ya. Lakum dinukum waliyadin, kita tidak akan dihisap.
Ya kalau kita tidak bertemu dengan suami kita saat ini di atas dunia, ya kuncinya supaya kita tenang apa? Ya pasti dipertemukan dengan suami baru lah di surga Allah. Yang Allah kirimkan adalah ahli-ahli surga laki-laki yang mungkin istrinya tidak Allah izinkan masuk surga, atau dari para Rasulullah. Masya Allah. Karena ketika kita berada di surga tidak ada rasa cemburu lagi, tidak ada rasa sakit. Di surga kita tidak disuruh sholat, di surga kita tidak disuruh puasa, di surga kita tidak ada lagi rasa sakit hati ataupun cemburu. Tugas kita hanya berbahagia di surga kekal abadi. Ya, jadi jangan kita, "Enggaklah Umi, aku pengen suami aku itu di surga, di dunia dan akhirat bersamaku." Ya itu doa kita. Kalau tidak diizinkan, kita ada suami yang disiapkan Allah. Allah, pilihan Allah itu sangat baik, ya. Kan lumayan dapat suami baru lagi di surga, ya kan? Umi, kalau kita mati dan suami kita menikah lagi, apakah kita bisa bertemu lagi dengan suami kita di akhirat? Nah, insya Allah bisa, ya. Karena seorang suami mempunyai 4 kantong, bisa 4 istri, ya, bisa 4 istri. Seorang suami ketika ya, istrinya meninggal, maka seorang suami yang istrinya meninggal ini ketika masuk surga, istrinya bisa memberi syafaat kepada suaminya. Misalnya suaminya menikah lagi, ataupun seorang suami mempunyai istri lebih dari 1 ataupun 2, 3, 4. Nah, di antara istri-istri suaminya ini yang soleha, maka suami ini akan dipertemukan dengan istrinya yang soleha. Seorang istri bisa menolong suaminya di surah As-Saffat ketika suaminya tidak masuk surga. Seorang istri di antara istri yang soleh ini mengangkat suaminya. Ya, nah, yang dipertanya mahar, apakah ketika kita meninggal suami kita menikah lagi, nah kita bisa bertemu? Bisa, ya bisa, insya Allah. Jelas, bahkan kita bisa menjadi syafaat suami kita. Qadarullahnya suami kita tidak masuk surga, kita yang lebih awal meninggal karena kita sabar, karena penyakit, karena apa, kita masuk surga, kita bisa bertemu. Ya, asal jangan suami kita terjerembab ataupun masuk ke golongan orang yang menduakan Allah dengan orang yang munafik, ya. Kalau itu insya Allah kita pasti akan bertemu dengan suami kita, ya, Maharianti, ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Masya Allah, makasih tap-tap layarnya, ya. Karena seorang suami ya, kadang-kadang ada untungnya juga, ya, ketika seorang suami punya istri lebih dari 1 misalnya, ya. Ketika istri yang pertama tidak taat, tidak solehah, ya. Ketika istri yang pertama tidak rajin ibadah, ya, misalnya tidak rajin ibadah, tetapi nih kakak Lasri, mungkin salah satu kak Lasri yang bisa menolong suaminya, ya, masuk ke surga Allah, ya, insya Allah. Kalau misal istri keduanya juga tidak taat, mungkin ada istri ketiganya yang solehah, maka istri yang ketiga akan menarik suaminya ke surga Allah. Nah, setelah istri yang ketiga ataupun yang istri kedua ini menarik suaminya ke surga Allah, suaminya masuk surga. Suaminya masuk surga ini tadi juga bisa menarik istri-istrinya yang tidak solehah, yang istrinya tidak taat tadi, ya, asal jangan istrinya itu munafik sama menduakan Allah. Jadi seorang suami bisa menjadi syafaat, seorang istri bisa menjadi syafaat, saling tolong menolong. Tapi di padang mahsyar juga ada perdebatan antara istri dan suami. Ketika seorang suami mau masuk surga, seorang istri menentang, "Jangan masuk surga suamiku, karena ketika di dunia dia tidak pernah mengajarkan aku mengaji, tidak pernah mengajarkan aku sholat, tidak pernah mengajarkan aku tentang akhlak yang baik." Ya, seorang suami berhenti masuk surga, tidak jadi masuk surga karena istrinya, ya, istrinya ketika di atas dunia tidak pernah dia tunjuk ajar, ya. Amin. Semoga kita menjadi ahli surga, ya Kak, ya. Nah, kalau Kakak dulu masuk surga, ingat panggil nama adik. Ya. Begitu juga mahar. Kalau Maharianti ataupun Kak Asri dulu masuk surga, ya, tolong cari adik. Ya, begitu juga dengan Ika, begitu juga dengan Aman, dengan kalian semua yang ada di room Umi, ya. Bukan berarti Umi yang duduk di sini ahli surga, tidak, belum tahu. Ya, belum tahu Umi qadarullahnya Umi masuk surga atau tidak nantinya. Tetapi kalau kalian yang ada di room Umi, ya, Masya Allah hampir 3.000 yang sudah tap-tap layar yang mendengarkan Umi tiap pagi. Kalau seandainya kalian masuk surga, kalian tidak melihat Umi, tolong cari Umi. Karena ketika kalau kalian mencari Umi masuk surga,
Ketika Allah mentakdirkan Umi masuk surga, Umi bisa memberi syafaat untuk 70.000 orang lagi. Ya, Masya Allah. Ya, semoga kita menjadi ahli-ahli surga. Amin. Kan jadi sedih Umi jadinya. Ya. Ilahi las tulil firdaus si ahlan gitu. Ya Allah, aku tidak, ya, aku bukan ahli surga, tetapi kita ganti ilahilas tulil firdaus, aku ganti aku ahli surga yang berasal dari Umi. Wala akwa ala nari jahimi, karena aku takut dengan dosa-dosaku ya Allah, ya. Dan kita jangan mentang-mentang surga kan nanti kita semua masuk surga, biarlah nanti sebentar saja neraka, jangan, karena satu hari di surga sama dengan 1.000 tahun hidup di dunia. Ya, lama satu hari di surga. Jadi kalau bisa kita makasih banyak Pak Abdul Karim. Kalau bisa kita jangan masuk neraka, langsung masuk surga Allah. Kita tidak merasakan panasnya api neraka. Famanallahu alaina wa waqona azabasamun. Ya, jangan pernah berkata biarlah masuk neraka dulu, yang penting kita masuk surga. Jangan, kalau bisa langsung kita masuk surga Allah. Makanya Umi berpesan, sering kali Umi mengingatkan, kalau ada dalam rumah Umi ini siapapun itu yang pernah mendengar Umi, pernah melihat Umi, ya, tolong ketika kalian dahulu masuk surga tidak melihat Umi, tolong bantu Umi, masukkan Umi ke surga, supaya Umi bisa memberi syafaat kepada sahabat Umi yang lain, kepada anak cucu Umi, dan kepada orang-orang yang Umi sayang, ya. Masya Allah, makasih Wilda dan sudah follow Umi. Semoga kita menjadi ahli surga yang berasal dari bumi, ya. Karena seorang wanita ahli surga dari bumi, ya, dia akan menjadi ratu bidadari, akan menjadi penghulu surga, akan menjadi pemimpin wanita ahli surga bersama Siti Khadijah, bersama Maryam, bersama Siti Aisyah, ya. Karena mereka diciptakan dari tangisan, ya. Mereka diciptakan masuk surga dari kesabaran mereka, dari bangun malam, dari sadaqah, dari puasa. Beda dengan bidadari yang Allah ciptakan dari kun fayakun, dari bunga zafaran zanzat kapur. Mereka akan menjadi pelayan kita. Jadi jangan mau. Makasih hadiahnya hijrah cinta, barakallah. Jadi jangan mau menjadi bidadari surga. Tidak. Umi tidak mau jadi bidadari surga, Umi mau jadi bidadari yang berasal dari bumi. Karena Umi ingin menjadi ratu yang akan bersanding dengan Siti Khadijah, yang akan bersanding dengan Asia. Amin ya Allah, ya. Semoga kita menjadi ahli surga bersama anak-anak, bersama orang-orang yang kita sayang, bersama suami, bersama istri kita. Amin, ya. Maka jangan sia-siakan hidup kita. Jangan kita sia-siakan diri kita. Walaupun anak-anak kita terkadang membuat kita kecewa, tetap kita doakan kebaikan. Karena anak-anak kita juga nanti akan menjadi penolong kita. Seperti Umi juga seorang anak. Walaupun Umi ingat betul Umi mempunyai ibu yang soleha. Bapak Umi, Abah Umi adalah orang yang baik, yang bahkan terkenal muazin. Dan Umi insya Allah akan mencari orang tua Umi. Dan orang tua Umi pun pasti insya Allah mencari Umi, ya. Orang tua Umi juga akan mencari anak-anaknya, mengangkat anak-anak cucunya ke surga Allah. Itu saja doa Umi. Setiap mau Umi sujudkan panjang Umi, ya Allah masukkan aku ke surgamu. Ya Allah biha bihusnul khotimah. Itu terus doa setiap sujud yang sering Umi bilang. Setiap kita sujud panjangkan doa kita, ya Allah biha bihusnul khotimah. Minta kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Terus yang kedua, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Famanallahu alaina wa waqona azabasa, menjauhkan aku dari azab api neraka, ya Allah. Dan minta tetapkan hati kita dapat terus hidayah sampai kita sakratul maut. Dan setelah kita, sebelum kita mengucap salam, Allahumma ini azabil kubri, azabil jahannam, wa min fitnati mahya wa bal mamat. Minta dengan Allah, jauhkan kita dari azab kubur, jauhkan kita dari azab neraka jahanam. Amin, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ketika kita mati, kita lupa bertobat. Ya, ketika kita mati kita lupa mengingat Allah, ya. Masya Allah, semoga kita dan anak-anak serta keturunan kita menjadi ahli surga. Bersama-sama kita bersenang-senang di surga Allah bersama anak-anak, cucu, suami dan keluarga kita dan teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita,
ya. Maka di sini sebenarnya anak adalah ujian, harta adalah ujian, ya. Ingat ya Mahar ya, pesan Umi, panggil Umi ya Dek ya, kalau duluan masuk surga Allah ya. Tidak jaminan Umi yang duduk di sini yang sering memberi nasihat ini masuk surga, karena dosa Umi pun terlalu banyak. Oke. Yang keempat adalah ya, karena Umi yakin bukan Umi yang duduk sini pintar, bukan ya. Banyak mungkin yang di room Umi ini lebih pintar dari Umi, lebih soleh, bahkan lebih pandai dari Umi ya. Tapi Umi diizinkan Allah untuk duduk menjadi host di sini ya. Yang keempat adalah anak-anak bisa menjadi musuh kita. Ya. Hal ini diungkapkan dalam sebuah ayat, yaitu kalian bisa buka ayat tadi ayat 15 menjadi ujian, dan juga ayat Taghabun ayat 14. Kan kalau nangis jadi ingusan jadinya kan. Ya, ya makasih banyak, amin ya. Dan coba lihat di ayat 14 lagi. Ayat surat Taghabun tadi ayat 15, anak-anak adalah ujian, harta dan anak ujian. Di ayat 14-nya, hai orang-orang mukmin. Mukmin ini adalah orang yang beriman. Hai orang mukmin dan mukminat, ya. Orang laki-laki beriman dan perempuan beriman. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, ya. Ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah mengampuni lagi Maha Penyayang. Jadi itu, anak-anak bisa menjadi musuh kita di dunia dan di akhirat. Supaya anak kita, walaupun dia menjadi musuh kita ketika di dunia, tetap kita doakan, kita maafkan. Ya, kita doakan, kita maafkan, walaupun dia merasa jijik dengan orang tuanya, merasa marah ataupun benci dengan kita, tetap. Walaupun kita juga jangan kita memasang rasa benci, tetap kita doakan setiap sholat kita, semoga anak kita diberikan hidayah, semoga anak kita tidak menjadi musuh kita ketika di yaumil kiamah, karena kita sudah sering menasihati dan sering mengingatkan. Ya sayangnya, oke, Masya Allah, sudah 3.300, terima kasih ya. Masuk surat ini supaya anak jangan jadi musuh, karena kita memaafkan. Di sini ada anak adalah yang menjadi penghalang kita untuk bertemu dengan Allah. Itu tadi sudah Umi jelaskan ya, karena kebiadaban anak, karena kezoliman anak ya, yang kita ketika kita mati lebih awal dari dia bermaksiat, dia berzina, dan dia membuka aurat, menjadi penghalang untuk kita mendapatkan kemuliaan di mata Allah. Tetapi kalau kita sudah mengingatkan ketika di atas dunia, insya Allah tidak akan menjadi penghalang dan tidak akan menyerumuskan kita ke neraka Allah, karena kita sudah sering kali mengingatkan, dan itu tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita tolak, karena ketika kita berada di alam barzah, ketika kita berada di padang mahsyar, di yaumil mizan, yaumil hisab, bibir kita tidak diizinkan Allah berkata. Tidak ada diizinkan kecuali orang yang selalu berkata benar ketika di atas dunia. Ada malaikat dengan arsipnya lengkap dengan histori perjalanan hidup kita. Ada malaikat rokib dan atib yang mencatat segala kegiatan kita. Walaupun itu hanya bisikan di dalam hati, ada malaikat yang mencatatnya. Jadi tidak bisa kita, tidak pernah mamaku, tidak pernah ibuku mengajarkan itu, kata anak kita, tapi ada arsip dari Allah. Nih, ada catatanku, kata malaikat Rokim. Ada catatanku, kata malaikat Atid. Jadi tidak bisa berbantah ya. Makanya sebelum kita menyesal, terus kita mengingatkan anak-anak cucu kita ya. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Nggak terasa ya? Amin ya Allah. Semoga kita bukan hanya bisa bertemu keluarga ya, tapi bisa bertemu orang-orang yang kita kasihi ya. Mungkin bahasan tentang anak ya sampai di sini ya, sampai di sini saja, tapi bisa kita lanjutkan kalau mau masih bertanya, karena kayaknya Umi sudah melampaui target Umi ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini weekend, silakan mau bertanya, Umi bisa live 2 jam. Nanti Umi mau selawat lagi ya. Silakan mau bertanya, silakan. Iya. Jadi sama-sama kita saling mengingatkan agar kita tidak menjadi orang yang merugi ya. Besok bisa kita sambung lagi dengan bahasan yang ini ya, karena bisa kita, Allah ya, Allah ingin kita ini semua masuk surga sebenarnya ya. Allah ingin, makanya Allah juga menginginkan kita bertemu di room ini ya. Allah juga menginginkan kita bisa menambah ilmu, itu semua dicatat oleh Allah ya, sebagai Allah alat untuk memberat timbangan kita, timbangan kebaikan kita. Kita berilmu, kita beramal ibadah supaya berat timbangan amalan kita ya.
Karena amalan kita itu diangkat pada hari Senin dan Kamis, ya. Senin dan Kamis kita banyak melakukan puasa, ya. Maka nama kita akan terkenal ketika kita sering berpuasa di Senin dan Kamis, sering berdoa, ya. Karena hari diangkatnya amal kita langit adalah sebagai tanda bakti kita kepada Allah, ya. Iya, Allah yang memberikan kita karunia luar biasa. Tanpa izinnya kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa bertemu hari ini pun tidak bisa, ya. Karena izin Allah maka Allah pertemukan kita di sini. Assalamualaikum, maaf anak saya yang bungsu kalau saya suruh salat suka marah. Suka marah dan oh iya suka marah itu tadi pelan-pelan kita ajari. Itu tadi. Makanya sesuai tema ini anak adalah anugerah, harapan dan ujian, ya. Ujian kita untuk menasihatinya, ujian kita untuk sabar untuk menyuruh dia sholat, ya. Karena perintah Allah kalau orang punya anak memang harus kita tunjuk ajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara berbuat baik dengan orang, ya. Dan perintah Allah orang kalau ada imannya akan imannya ini akan terus naik turun iman itu biasa. Kadang anak kita mau sholat, kadang tidak mau sholat. Kadang dia marah, kadang dia tidak marah, ya. Ya. Kalau imannya lagi naik berarti pikiran anak kita itu positif, ya. Kalau imannya turun berarti pikirannya lagi kacau, ya. Lagi negatif. Makanya Allah memanggilnya bukan wahai orang Islam, tapi yang kita panjatkan adalah wahai orang yang beriman. Wahai orang beriman, malah ya ibadi kata Ustadz Anan Ataki, saking lempunya Allah, ya ibadi fithulil fi ibadi, ya. Pada ibadi itu manusia, tetapi saking lempunya Allah bukan memanggil hai orang-orang atau manusia, tapi hai orang-orang beriman. Di dalam Al-Quran selalu ada kata-kata hai orang-orang beriman, ya. Yang di dalam hatinya ada iman, ya, pastilah, ya, mereka adalah orang yang bertakwa, ya. Oke, sampai sini, ya. Ya itu tadi, karena tulang rusuk, ya, memang laki-laki bisa mempunyai tulang rusuknya bisa 2, 3 ataupun 4, ya. Nah, itu tadi, yang tulang rusuk ini tidak bisa dironsen, ya. Memang Allah siapkan. Jadi, insya Allah seorang laki-laki bisa mendapatkan syafaat mungkin dari salah satu istrinya yang soleha, ya, ataupun yang baik, ya, berakhlak baik, bisa saja menolong suaminya untuk mengangkat dia ke surga Allah. Dan ketika suaminya masuk surga, suaminya pun bisa menolong istri-istrinya yang lain, ya sayang, ya. Oke. Ya itu tadi, itu semua kembali ke takdir, ya. Semua kembali ke takdir Allah, ya. Kembali ke takdir, tidak bisa kita tolak masalah jodoh, masalah maut, rezeki, itu kembali ke takdir Allah. Tidak mau orang itu semua bercerai, tidak mau, ya, semua balik lagi ke takdir. Tidak mau juga mungkin menjadi istri kedua atau ketiga, itu semua kembali ke takdir, ya. Ya kalau kita bicara takdir, kita panjang jadi ceritanya. Nanti kita bahas takdir mubram dan takdir mu'alam. Sudah Umi bilang takdir mubram itu adalah hak prerogatif Allah. Ketika rezeki, maut, jodoh, tangisan, tertawa itu takdir Allah yang tidak bisa kita rubah. Tapi takdir mu'alak bisa kita rubah. Ketika kita sakit, kita berobat. Ketika kita bodoh, kita belajar, ya. Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, itu tadi di surat itu, sesungguhnya ada suatu hari istri-istrimu bisa sebagai musuh dan anak-anakmu bisa sebagai musuh, ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita selawat lagi, ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya. Oke, ya, kalau tidak ada pertanyaan kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Iya, memang wanita itu memang cerewet, diciptakan Allah itu cerewet, memang seperti kalau wanita itu harus ngoceh. Kalau wanita tidak ngoceh itu berarti ada kelainan, ya. Ya. Ada kelainan, wanita itu harus ngoceh. Wanita itu diberikan harus ngoceh itu 20.000 kata sehari. Ya, jadi kalau dia tidak ngoceh sakit badannya. Untungnya Umi sering berbicara di depan kamera ini, jadi Umi tuh melebihi kapasitas 20.000 kata. Bahkan bisa 40.000 kata. Itu juga bisa menjadi apa ya? Menjadi menguatkan adrenalin Umi juga, ya. Ya kalau laki-laki cuma 7.000 kata.
ya, nggak banyak omong. Kalau laki-laki yang banyak omong berarti ada something, ya. Kalau laki-laki yang banyak omong itu ada something, gennya bercampur, kromosom X dengan kromosom Y-nya bercampur, ya. Kalau laki-laki hanya kromosom X saja, dia tidak banyak omong. Tetapi kalau laki-laki ada kromosom X, terus ada kromosom Y, itu banyak ngomong, ya. Karena bercampur kromosom gen wanita dengan laki-laki. Jadi yang harusnya 7.000 jadi 27.000. Ya. Jadi laki-laki kalau dia memang tidak banyak omong karena cuma diberikan 7.000 kata. Kalau laki-laki yang banyak omong berarti masuk unsur genetik kromosom Y. Jadi 27.000. Ya, oke. Okay? Ya. Bisa kita, kalau tidak ada lagi, semoga kita semua mendapatkan syafaat, mendapatkan surga Allah. Semoga besok hari Umi bisa live lagi ya, dengan tema yang berbeda. Sudah kita bahas kemarin cara berbakti kepada orang tua, dan yang ini adalah tema ketika anak ya menjadi sebuah anugerah, ujian dan harapan. Karena harapan semua orang tua ingin anaknya berhasil baik di dunia dan harapan. Harapan semua orang tua anak-anaknya bahagia. Harapan semua orang tua anak-anaknya itu menjadi ahli surga, menjadi syafaat, menjadi amal jariah untuk dia, ya, untuk kelak ketika dia meninggal, ya. Itu harapan orang tua. Tapi banyak sekali orang tua yang tidak berhasil mendidik anaknya. Ketika dia meninggal, tidak ada yang mengirim doa, karena ketika dia dunia tidak ada anak yang pandai mengaji. Tidak ada anaknya mengirim doa. Tetapi kalau ada menantunya mengirim doa, alhamdulillah sampai juga, ya. Jadi bersyukur ketika orang tua mempunyai anak terus mendapatkan istri yang solehah dari menantunya, inilah syafaat, ya. Oke. Kalau tidak ada, Umi stop karena Umi mau live lagi nanti, ya. Umi mau live lagi. Makasih untuk yang sudah memberikan berlian untuk Umi, Masya Allah. Makasih banyak rezeki untuk Umi hari ini, ya. Dan makasih banyak untuk doa-doanya, makasih untuk tap-tap layarnya, makasih yang sudah membagikan live Umi, makasih juga atas pertanyaannya, begitu juga di Facebook, makasih yang sudah love, komen, like Umi, makasih juga atas pertanyaannya ya di Ebi ya. Ingat sekali lagi ya, kalau kalian masuk surga lebih awal dari Umi, tolonglah panggil Umi ya, tolong sekali Umi, mohon please ya. Kalau kalian masuk surga, inama amru, misalnya salamu kalami robbi rohim, tidak melihat Umi, mana nih Umi Saripah, mana nih Umi Farida, tidak ada lihat Umi, tolong cari Umi, bantulah Umi masuk surga Allah ya, agar Umi bisa lagi menolong keluarga Umi, menolong anak-anak cucu Umi, menolong orang-orang yang Umi sayang, menolong sahabat-sahabat Umi yang lain ya sayangnya, sehingga kita semua masuk surga, tidak ada lagi yang ada di neraka, dan kita di surga ya beramai-ramai, bersenang-senang. Masya Allah, amin ya. Sampai di sini dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rodina billahi roba wa bil islami dina wa bi Muhammadi wa nabi wa rasulah. Ya, sama-sama kita mengucap doa harian kita, Rodina billahi roba wa bil islami dina wa bi Muhammadi wa nabi wa rasulah. Besok kita akan bercerita tentang takdir maut, itu kematian ya. Besok tema kita tentang kematian ya. Insya Allah doakan Umi mau rezeki ya, mau rezeki, sehat badan, rezeki umur, rezeki napas ya. Insya Allah besok kita akan bercerita takdir mati, kematian, pemutus zat kelezatan di dunia ya. Oke, sampai di sini dulu. Rodina billahi roba wa bil islami dina wa bi Muhammadi wa nabi wa rasulah. Ya Allah ya Tuhanku, alhamdulillah pagi ini telah Engkau berikan kami kemudahan dalam bertemu, dalam mengkaji ilmu, dalam bersama-sama belajar ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami keberkahan ya Allah, baik di dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan lancarkanlah usaha kami ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki kami dari arah halal yang Engkau inginkan ya Allah. Ketika masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Ketika masih sulit, mudahkanlah. Ketika masih Engkau pendam di dalam perut bumi, keluarkanlah ya Allah. Dan ketika masih di atas langit, turunkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, ketika masih Engkau tutup, bukakanlah. Ya Allah ya Tuhanku, meskipun kami tidak pernah bertemu di atas dunia ini karena tempat kami yang berjauhan, karena jarak kami yang berjauhan, karena kesibukan kami ya Allah, tolong ya Allah, pertemukanlah kami di surgamu ya Allah. Pertemukanlah kami dalam surgamu bersama saudara, sahabat kami dan keluarga kami ya Allah, amin. Ya Allah ya Tuhan kami,
kami ketika Engkau ingin memanggil kami, panggillah kami dalam keadaan sedang mencintaimu, sedang sayang denganmu ya Allah, sedang bersujud kepadamu, sedang mengucap kalimahmu ya Allah. Panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah, amin. Dan lembutkanlah lidah dan bibir kami ya Allah untuk menghuntai kata-kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami keberkahan, jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan yang mudarat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dekatkanlah kami dengan orang-orang yang memberi syafaat kepada kami, jauhkanlah kami dari orang-orang yang akan memudaratkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami dan keluarga kami dari api neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada saudara kami, sahabat kami yang sedang sakit saat ini ya Allah, berikanlah kesembuhan, angkatlah penyakitnya dan berikanlah mereka kesabaran agar mereka sabar dalam menghadapi penyakitnya. Allahumma inni nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin aina fi sakratil maut wa najata minan nar wa afahindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnul khatimah. Allahumma inni bi ani asadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa may yattaqillahu wa ja'alhu makhraja wa yarzuqhu min sulayatasib wa may yatawakkal 'alallahu fayahsbu inallahu balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Famanallahu 'alaina wa waqana azabas samun. Sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan sekali lagi Umi mohon maaf. Terima kasih yang sudah memberikan Umi rezeki pagi ini. Terima kasih yang sudah follow Umi. Besok pagi, insya Allah besok pagi kita live lagi pukul 6 pagi ya. Jazakallah khairan bagi yang sudah follow Umi. Makasih Iza yang baru bergabung dengan Umi, yang ingin melihat video-video Umi, silakan melihat video Umi di YouTube Umi Faridah Rahman Al-Haddad ya. Kalian bisa tulis Faridah Rahman Al-Haddad, kalian bisa melihat video Umi. Karena setiap kali Umi live di TikTok ataupun di FB, Umi share lagi ke YouTube Umi supaya yang ketinggalan bisa melihat dan mendengarkan lagi kajian pelajaran kita setiap Umi live ya. Oke, Umi yang duduk sini memohon maaf jika ada kesalahan ya, jika ada tergelincir kata-kata ya, Umi mohon sekali lagi mohon maaf. Oke, sampai di sini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga untuk di Facebook. Dan ketika kalian tidak ketinggalan bisa juga melihat di Facebook Umi Faridah Rahman Al-Haddad ataupun Syarifah Faridah Rahman Al-Haddad ya. Tolong di like, subscribe, share dan komen. Di subscribe ya yang di YouTube Umi. Oke, sampai di sini dulu. Semoga berkah untuk semuanya, tidak bisa Umi sebutkan satu-satu. Terima kasih, syukron ya. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah Engkau berikan kepada Umi, dibalas oleh Allah. Amin. Assalamualaikum. Thank you for watching me. Assalamualaikum Facebook. Makasih ya semuanya. Makasih juga untuk di TikTok ya.